Luigi Mangione diduga dipukuli oleh wanita transgender di Thailand. Itu hanya salah satu detail baru yang mengejutkan tentang tersangka pembunuh. Sekarang coba kita mengetahui detail baru dari catatan harian dan pesan WhatsApp tentang kondisi pikirannya dan bulan-bulan sebelum penembakan Chief Executive Officer United Healthcare Brian Thompson. Saya Bidding di Law and Crime, saya Engineer Levy. Sebelum Luigi Mangione dipenjara 10 bulan lalu atas pembunuhan, ia bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Yang saat Faisal lain adalah berpetualang melintasi Asia dengan ransel. Artikel New York Times menyebut perjalanan itu luar biasa. Tapi membuat semuanya menyenangkan dan penuh permainan. Pesan WhatsApp mengungkapkan bahwa Mangione sebenarnya diserang oleh sekelompok wanita transgender saat berpesta di Bangkok. Mangione menyebut mereka ladyboy. Di situ asal ada istilah yang preferred size, tapi sebenarnya aku diberi tahu bahwa istilah itu emang sering digunakan di Thailand. Insiden itu memberi kita sekilas gambaran langka tentang kehidupan Mangione sebelum dia dituduh melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap Chief Executive Officer United Healthcare Brian Thompson pada bulan Desember lalu. Mangione tumbuh di pinggiran Baltimore dalam keluarga terkenal berlatar klub negara dan memiliki panti jompo. Dia lulus sebagai valedictorian dari Sekolah Gilman All Boys pada tahun 2016, lalu meraih gelar sarjana dan magister di bidang ilmu komputer dan teknik di Universitas Pennsylvania. Teman-temannya menyebut dia cerdas dan bijaksana, namun ia lama berjuang dengan masalah tulang belakang dan kadang mengalami kabut otak yang memengaruhi nilainya. Setelah operasi punggung yang sukses pada bulan Juli 2023, dia sudah tidak lagi mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan siap untuk bepergian. Insiden di Bangkok itu baru permulaan. Saat di sana, dia bertemu dua ekspatriat Amerika. Dan dia berbagi cerita tentang kehidupannya di Maryland dan Hawaii. Dan dia juga membicarakan tentang video game serta Pokemon. Dia menunjukkan foto dirinya di dekat gunung berapi, membahas kecerdasan buatan, dan berkomentar tentang tingginya biaya perawatan kesehatan di kampung halamannya. Terkejut dengan betapa murahnya biaya magnetic resonance imaging di Thailand, dia kehilangan ponselnya di taksi, menjelajahi toko-toko tato lokal, dan mendokumentasikan semuanya dalam pesan WhatsApp. Selama berbulan-bulan setelah dari Thailand, Mangione tampaknya menghilang. Get worried dan terus sembina aku dapat mensyukushi. Bahkan di media sosial pun tak ada jejaknya. May botnya, may lapor ke kepolisian San Francisco bahwa dia hilang. Para penyelidik sekarang mengatakan inilah masa di mana dia diam-diam merencanakan langkah berikutnya. Detail baru dari The New York Times menunjukkan seorang pria yang beralih dari petualangan ke kesendirian, dari berpesta ke perenungan, dan menurut catatan hariannya, dari penjelajahan ke perencanaan strategis. Dan setelah dari Thailand, dia pergi ke Jepang mencari kesendirian di Pegunungan Nara dan di Gunung Omine, sebuah tempat suci sejak abad ke-7, di mana para praktisi Shigundo mendaki punggung bukit yang berbahaya untuk menguji keberanian dan mencari kekuatan supranatural. 6 Mei 2024 adalah ulang tahun Luigi ke-26. Dia menginap di sebuah wisma kecil di Tangkawa, pintu masuk ke Gunung Omine. And dia reachesa kamar the hunter, Krishning yang Shursi, to consideration pointed shader and sungai deras. Dia melakukan 6 hari di sana untuk meditasi, membaca, menulis, dan katanya pada temannya, zenning out. Pemicili pengapa, mana tatakan Mangione meninggalkan kamar sangat persis, membuang sampah sendiri, dan hanya bicara seperlunya. Dia menghindari perangkat digital dan lebih banyak menyendiri. Menurut teman-temannya di buku harian, dia sedang merenungkan ketidakadilan sistem kesehatan Amerika dan cara membuat pernyataan. Dalam perilaannya, dia bertemu penulis Jess Delany di Mumbai, India, dan mencoba membeli 400 buku Delany. Semua ini menurut hasil The New York Times. Dan ada sayaran dekamsif khas, logika, filsafat, dan dampak sosial. Pada Juli 2024, Mangione telah kembali ke Amerika Serikat dan bersembunyi di San Francisco. Menurut buku hariannya, dia tidur tidak nyenyak dan merasa linglung, tetapi juga semakin yakin tentang langkah selanjutnya. Dan jaksa penuntut menyatakan tulisan-tulisan yang diduga ditulis oleh Mangione memberikan gambaran langka tentang pola pikirnya dalam beberapa minggu menjelang penembakan itu. Dalam entry 15 Agustus 2024, dia menulis, 1 bulan di San Francisco. Itu artinya San Francisco. Gila, lambat, kurang urgensi, rutinitas, jadwal, dan olahraga. Aliati spiral tesuna catch 22.
Tapi ya, akhirnya aku merasa percaya diri tentang apa yang akan aku lakukan. Detail-detailnya akhirnya mulai menyatu pada daun. Aku merasa ragu, oke, apakah ini benar atau memang sudah seharusnya? Aku senang karena menunda-nunda memberiku kesempatan belajar lebih banyak tentang universal health coverage. Ya, KMD akan menjadi bencana yang tidak beralasan dan akan dipandang kebanyakan orang sebagai sesuatu yang sakit. Tapi yang lebih penting lagi, tidak membantu, tidak akan melakukan apapun untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kehidupan orang-orang. Aku merasa linglung jadi aku tidak bisa bekerja dengan cepat, jelas, atau percaya diri. Tapi ketika ide-ide itu masih mengambang atau hanya berupa potongan-potongan, aku harus menuliskannya. Targetnya adalah asuransi. Itu memenuhi semua kriteria. 2 bulan kemudian, entry lain tertanggal 22 Oktober, hanya 6 minggu sebelum serangan itu berbunyi 1,5 bulan. Konferensi investor ini benar-benar rezeki nomplok dan mencerminkan semua yang salah di sistem kesehatan kita. Yang terpenting, pesannya jadi jelas. Masalah utama tindakan revolusioner adalah pesannya sering tidak sampai ke masyarakat umum. Contohnya Ted K adalah Ted Kaczynski. Una Bomber mengemukakan beberapa poin penting soal masa depan manusia. Namun untuk menyampaikan maksudnya dia membabi buta mengirim bom lewat pos ke orang-orang tak bersalah. Orang-orang biasa mengkategorikannya sebagai pembunuh berantai yang gila. Fokus pada tindakan, singkirkan pikiran samar dan abaikan idenya. Sounds terbakushing, ya, dengan Pronom melakukan kekejaman tak terlukiskan, dia jadi monster. Sehingga ide-idenya pun dianggap ide monster, meski hasratnya benar. Dia berpelampaui berbatas revolusioner dan anarkis menjadi teroris. Itu hal terburuk yang bisa dilakukan. Selanjutnya, Mangione membandingkan dirinya dengan ekstremis, namun menegaskan versinya berbeda. Ditambah inilah masalah dengan takut sebagian besar militan yang memberontak terhadap ketidakadilan. Mereka merjuang kekenaman, entah karena kengerian tindakannya melebihi dampak pesannya, atau karena jauhnya tindakan itu dari pesan mereka, sehingga manusia tidak bisa menghubungkan keduanya. Akibatnya, gagasan revolusioner itu menjadi diasosiasikan dengan ekstremisme, kebodohan, atau kejahatan, sebuah gagasan yang tidak akan disetujui oleh anggota masyarakat yang berpikiran sehat. Alif Mas Salim mendapatkan dukungan publik, mereka justru kehilangannya. Tindakan para revolusioner tersebut justru berakibat sebaliknya. Kemudian entry itu berubah dari teori menjadi rencana yang bisa dijalankan. Misalnya kamu ingin melawan kartel asuransi kesehatan yang kejam dan serakah. Apakah kamu akan mengebom markasnya? Tidak, bom sama dengan terorisme. Tindakan seperti itu terlihat seperti kemarahan yang salah arah dari seseorang yang hanya jatuh sakit atau kurang beruntung, lalu melampiaskan frustrasinya pada industri asuransi. Dalam kenyataannya, hal itu membahayakan karyawan secara acak. Apa yang akan kamu lakukan? Inau memukul Chief Executive Officer di konvensi penghitung kacang parasitik. Tidak terarah tepat dan tidak membahayakan orang yang tidak bersalah. Yang paling penting, maksudnya menjadi jelas dengan sendirinya. Maksudnya tersampaikan di berita utama. Chief Executive Officer asuransi tewas di konferensi tahunan industri. Itu menyoroti acara itu sendiri. Sekelompok eksekutif dari JP Morgan dan Morgan Stanley bertemu di sebuah konferensi mewah di New York City untuk membahas rasio-rasio tertentu. Medical loss ratio adalah rasio kerugian medis, kategori yang menilai kehidupan manusia dengan uang. Itu menunjukkan orang serakah yang pantas mendapatkannya. Pukulan itu sangat berdampak pada keuangan perusahaan. Semua analis dan investor institusi ini yang peduli untuk dirayu oleh para eksekutif asuransi, kesempatan hilang perusahaan pun jadi bahan pembicaraan hangat. Sebaiknya berinvestasi di tempat lain dan biarkan yang ini mereda dulu. Pada 4 Desember 2024, Mangione dituduh menembak Chief Executive Officer United Healthcare Brian Thompson di luar hotel Midtown Manhattan dengan masker dan senjata hantu cetak 3D. Jaksa menyebut dia menembak dari jarak dekat selongsong peluru bertanda, tunda, tolak, gulingkan. 5 hari kemudian, polisi menangkap Mangione di Altoona, Pennsylvania, saat ia duduk di McDonald's dengan hash, grinder, dan laptop. Namun barang bukti yang disita hari itu, terutama tulisan-tulisannya sendiri, justru menjadi pusat dari pertarungan hukum sengit terkait tuduhan terorisme. Pembela menyatakan barang bukti telah tercemar sejak awal, sedangkan jaksa menganggap tulisan-tulisan itu cukup sebagai bukti. Dalam stage mosi omnibus untuk bantuan pra-persidangan awal tahun ini, pihak pembela memaparkan argumen mereka untuk membatalkan tuduhan terorisme dengan menuliskan,
Terdakwa ia menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan barang di kepolisian Altoona ilegal dan melanggar hukum. Asni termasuk buku catatan merah yang disebut dan diberi judul oleh seorang petugas polisi sebagai manifesto. Pihak pembela menilai penangkapan itu merupakan penyitaan inkonstitusional sehingga buku harian tak dapat dijadikan barang bukti. Namun jaksa penuntut membalas dengan mengutip tulisan itu sebagai bukti niat teroristik. Dalam tanda tanggapan mereka terhadap permohonan tersebut, mereka menulis niat terdakwa sudah jelas dari tindakannya, namun tulisan-tulisannya semakin memperjelas niat tersebut. Terdakwa dengan jelas menyebut dalam manifestonya bahwa targetnya industri asuransi. Semua terpenuhi. Pihak penuntut berpendapat bahwa tulisan-tulisan tersebut menunjukkan adanya rencana yang matang untuk mengintimidasi penduduk sipil. Tulisan-tulisan terdakwa juga menunjukkan bahwa ia berharap pembunuhan tersebut akan memicu aksi yang meluas. Hal itu akan mengintimidasi karyawan asuransi kesehatan, investor, dan analis keuangan agar tidak berinvestasi di industri itu. Meskipun ada argumen dari jaksa penuntut, pada tanggal 16 September, seorang hakim di New York memihak pada pihak pembela. Pihak pembela menang dan tuduhan terorisme tersebut dibatalkan. Permohonan itu dikabulkan. Jadi untuk membahas Luigi Miani dan informasi baru yang kita pelajari tentang dirinya dari cerita New York Times, saya ingin mengundang Dr. Daniel Bober. Beliau adalah psikiater forensik. Jadi Dr. Bober, bagaimana pendapat Anda tentang informasi ini? Kita sedang mempelajari tentang bulan-bulan Luigi Mangione sebelum pembunuhan Brian Thompson. Anda tahu dia sedang berpetualang dengan ransel di Asia. Kami tahu bahwa dia telah melakukan itu berdasarkan beberapa foto dari media sosialnya. Sekarang kami sedang mempelajari lebih banyak detail tentang hal itu. Dia akan mencari sepeningis dan Mirus Stefroni. Dia terlibat konfrontasi dengan perempuan transgender. Yang kita tahu hanyalah dia diduga dipukuli oleh mereka. Jadi aku tidak tahu. Ini agak aneh, ya kan? Kita menemukan beberapa minha aneh di sana-sini tentang bulan-bulan sebelum pembunuhan ini terjadi. Ya, maksudku. Terus juga ada kartu Pokemon kan. Så har du apakah ada siapa sendiri na kailangan yang mengalasi rasa kefuai atau khayalan? Proses berpikir yang tidak teratur atau pemikiran magis. Hal ini kadang-kadang bisa terlihat pada mania atau psikosis. Jadi karena dalam pikiran yang terganggu gitar, terkadang benda-benda biasa bisa menjadi penuh makna atau memiliki arti khusus. Ya, tapi saya tidak tahu situ karena ini bukan tema yang muncul berulang kali. Ini hanya Tirwat ini yang terisolasi dalam perjalanannya. Dan sepertinya mungkin dia sedang mencoba mencapai semacam kejernihan spiritual karena egonya runtuh di sekitarnya. Karena di KMC tahu pada akhirnya di korban Silvera versus ini yang sekali di keluarga dan bagi banyak orang bukanlah sosok yang mendapat simpati. Bisa saja benar-benar menjadi simbol untuk kekerasan yang ditujukan kepada industri asuransi, di mana kekerasan itu menjadi dibenarkan secara moral, bahkan dianggap sebagai tindakan yang benar. Jadi menurut saya ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Memang sepertinya ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Salah satu hal yang saya anggap menarik dari kasus ini adalah fakta bahwa Luigi Mangione memiliki segalanya. Oke, dia punya peluang yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan dari kita. Nah, dia berasal dari keluarga kaya. Jadi dia jelas anak orang kaya yang hidup dari dana kepercayaan. Dan dia bersekolah, dia di sekolah-sekolah terbaik. Dia masuk sekolah persiapan yang sangat bagus. Sekolah khusus laki-laki di Maryland. Kemudian James selanjutnya ke Universitas Pennsylvania, Universitas Ivy League di Pennsylvania. Dia pria pintar, punya banyak uang, dan mengalami masalah punggung. Dia menjalani operasi punggung, tampaknya dia tidak punya masalah dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Lalu dia menjalani operasi punggung ini, dan tampaknya dia sangat berhasil, serta menghilangkan rasa sakit yang dia alami. Setelah itu, kamu tahu dia berjalan-jalan sedikit pergi ke perjalanan-perjalanan ini. Ada laporan tentang kebingungan ini. Dia mengalami kabut otak. Apa yang bisa diwakili oleh kabut otak itu? Ya, apa ini bisa menjadi gejala dari apa? Dan saya tahu Anda harus berhati-hati di sini karena Anda belum memeriksanya. Anda belum melihat catatan medisnya. Tapi apa arti dari seluruh kabut di otak ini dari segi kesehatan mental? Nah, hal pertama yang saya pikirkan ketika membicarakan kabut otak adalah penggunaan zat, kan? Penggunaan alkohol, penggunaan ganja. Itu sesuatu yang saya pikirkan. Tapi sekali lagi Sammy White ini mungkin adalah seseorang yang dengan semua ini mungkin sedang mencari makna
Dia tampak sangat tersesat dan dia sedang mencari sebuah tujuan dan mungkin inilah tujuan yang dia ambil yang merupakan target mudah kan, industri asuransi yang banyak orang berdaya mengambil untung dari penderitaan manusia. Dan ketika moralitas dibajak oleh delusi, kekerasan bisa terasa seperti sebuah kebajikan. Ya, jadi ia menarik poin saya bahwa dia seharusnya dia memiliki semuanya dengan benar. Metrik maging sana bahwa dia kaya. Yang sudah punya gelar master, dia punya gelar sarjana, dia punya uang. Kamu bilang nanti sedang mencari cuan atau sesuatu padahal banyak orang akan berkata dia sudah memilikinya. Ya, itu tidak berarti bahwa hanya karena kamu punya gelar-gelar ini dan kamu bisa mendapatkan akses ke pekerjaan yang sangat bagus. Kamu sedang mencari sesuatu yang benar-benar beresonansi dengan jiwamu. Jadi sepertinya mau nakinin dia sedang mencari sesuatu, tapi sepertinya dia sudah menemukan sesuatu, hanya saja dia menyampaikan pesannya dengan cara yang salah. Dan disitulah aku ingin sedikit beralih ke dirinya sekarang. Embed informasi dari Ted Kaczynski. Nah, kamu tahu, dia berpikir bahwa Ted Kaczynski membuat beberapa poin yang benar-benar bagus. Tapi di mana dia salah adalah, kamu tahu, menyakiti orang-orang tak bersalah, hanya orang biasa. Dia menargetkan orang-orang biasa dan itulah masalahnya. SDC susah na bomber shole kuwa keslanokus karena idenya bagus, tapi karena dia menargetkan orang-orang biasa untuk menyampaikan pesannya. Orang gasing sungira dia teroris dan pembunuh berantai. Idenya aja bagus, tapi pelaksanaan dari Sony idenya, maaf atas permainan katanya, itulah masalahnya. Benar. Dan menurutmu, apakah Luigi menjadi radikal hanya dengan membaca tentang Una Bomber? Saya rasa harus lebih dari itu. Banyak pelaku penembakan massal sering terinspirasi oleh pelaku sebelumnya. Tapi menurut saya, kamu tahu Una Bomber. Dalam kasus Ted Kaczynski, dia adalah seseorang yang anti teknologi dan dia percaya bahwa teknologi sebenarnya, kamu tahu, adalah salah satu penyebab kemunduran masyarakat. Jadi itu jelas dan merupakan sudut pandang yang tidak biasa. Jadi mungkin yang dia identifikasi sekali hampir baik dalam Ted Kaczynski ada kenyataan bahwa ada seseorang yang melawan arus. Ya, saya punya segaranya, tapi saya tetap merasa kurang. Hal ini juga saya lihat pada Mian Gionio, pria dengan banyak hak istimewa dan anak dana kepercayaan. Sebagai psikiater, saya melihat beberapa kasus terburuk justru dialami anak-anak dengan dana kepercayaan. Pasti mereka not bisa motivasi. Wah, istilah affluenza digunakan di karena mereka tidak termotivasi melakukan apapun dalam hidup. Karena uangnya sudah kuada, jadi mereka benar-benar tidak punya makna, tidak punya tujuan. Semuanya sebenarnya udah disiapkan untuk mereka. Dana perwalian adalah masalah besar, tapi itu cerita lain. Tapi intinya adalah menurut saya dia benar-benar sedang mencari makna karena semuanya sudah ditentukan. Dia udah punya semuanya, tapi masih belum cukup. Menarik, Kai. Aku ingin kembali saya mengutip sedikit dari catatan harian Luigi. 1,5 bulan. Konferensi investor ini benar-benar menguntungkan, sekaligus menunjukkan masalah besar di sistem kesehatan kita. Yang terpentingnya, pesannya jadi jelas sendiri. Masalah utama tindakan revolusioner adalah pesannya tidak sampai ke orang biasa, seperti yang saya sebutkan. Sebagai contoh, Ted Kaye menyampaikan beberapa poin bagus tentang masa depan umat manusia, namun demi maksudnya, dia sembarangan mengirim bom pos ke orang tak bersalah. Orang-orang biasa mengkategorikannya sebagai pembunuh berantai yang gila, hanya fokus pada tindakannya, pemikiran yang tidak jelas, dan mengabaikan ide-idenya. Dia menjadi seorang monster, dia melewati batas dari seorang revolusioner, anarkis menjadi teroris. Hal terburuk yang bisa menimpa seseorang. Dan kamu tahu, Ciu, dia bilang, inilah masalah dengan kebanyakan militan yang memberontak terhadap, dan ada kata yang tidak jelas di situ, ketidakadilan. Mereka melakukan kekejaman, entah kengerian yang mereka lakukan melebihi dampak dari pesan mereka, atau jarak antara tindakan mereka dengan pesan mereka membuat orang sulit menghubungkan keduanya. Jadi dia percaya bahwa dengan menargetkan asuransi, dia akan mengirimkan pesan ini dan dia tidak akan dianggap sebagai teroris. So, karena dia menyingkirkan seseorang yang mewakili, kamu tahu dia seperti seorang tokoh dari Amerika. And dig sama Robin Hood. Benar. Seorang yang beradab sehat mental akan berkata, mungkin aku harus mencalonkan diri atau membahas ini atau memulai organisasi nirlaba. Ada banyak cara sehat untuk menyalurkan sistem kepercayaan itu, yang tidak termasuk membunuh seorang eksekutif asuransi kesehatan. Nah, tapi mungkin bagi dia, itulah cara dia mendapatkan perhatian media. Namun itu cara dia menarik perhatian.
Bikin itu dan dekor yang ekstrim yang ada serba dikenal. Dan itulah yang dia lakukan. Benar. Saya terjebak senior perhatian ke industri kesehatan. Ini justru cuma menarik perhatian ke dirinya dan itulah yang terjadi. Hal ini membuat dia suka menerima surat dari para wanita. Wanita-wanita datang ke pengadilan untuk mendukungnya. Kamu tahu sosial. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang sangat terluka. Kita punya perempuan-perempuan. Aku lihat mereka datang ke pengadilan dan tampak jatuh cinta padanya. Orang-orang menyumbang lebih dari $1 juta di GiveSendGo untuk mengumpulkan uang demi pembelaannya. Aku mengerti kemarahan terhadap industri kesehatan di negara ini. Aku benar-benar paham. Ini benar-benar kacau. Industrinya memang kacau. Tapi perhatian tidak tertuju pada industri kesehatan dan masalah-masalah di dalamnya karena memang sangat rumit dan kompleks dalam banyak hal. Perhatian tertuju pada dia. Dan para wanita ini, menurutku, aku tidak tahu apakah mereka berpikir dia akan dibebaskan, lalu mereka akan menjalin hubungan dengannya. Maksudku, aku cismenga. Jadi katakan padaku, apa pendapatmu tentang orang-orang yang datang untuk nongkrong dan berkata, "Hey Luigi, kami mencintaimu, kamu sangat menarik." Jadi kita sudah pernah melihat ini sebelumnya dengan Scott Peterson, dengan Casey Anthony, Mirai Sakurai Ichirwa, dan kesulitan membangun hubungan sehat. Karena secara logis tidak ada cara realistis hubungan itu akan pernah terjadi, bukan? Jadi jauh lebih mudah untuk mengagumi seseorang, mencintai mereka dari kejauhan. Di mana jika Mzulu tak bisa melihat atau menghabiskan waktu bersama mereka, mereka hanya jadi penonton terjebak, bukan dalam hubungan sehat. Orang-orang ini benar-benar bermasalah dalam hubungan antar pribadi. Dan etsennya dia semua fantasi. Tentu saja, Ini aman. itu tidak realistis dan tidak akan terjadi. Setelah perjalanan backpacker ke Asia, tampaknya dia pergi ke San Francisco dan dia nongkrong di San Francisco. Dan di sanalah dia semacam menghilang dari peredaran. Kamu tahu, dia tidak suka, dia agak mirip dengan Ted Kaczynski dalam beberapa hal. Dalam hal dia berpikir media sosial itu buruk. Jelas Ted Kaczynski hidup sebelum media sosial, tapi Ted Kaczynski tidak suka teknologi, hal-hal seperti itu. Dia Luigi menyebar teknologi, kamu tahu dia suka komputer. Dia pakai printer 3D buat membuat senjata katanya. Itu yang dia akui telah lakukan. Jadi dia ada di San Francisco dan aku merasa dia semua ada menghilang dalam beberapa hal. Ibunya tidak bisa menemukannya. Dia sabar anaknya hilang. Jadi ada sesuatu yang terjadi di sana. Sebenarnya, menurut banyak ini dengan di San Francisco. Menurut apakah dia hanya sedang merenung dengan pikirannya sendiri di sana? Menurutku kita kehilangan bagian penting teka-teki saat melihat San Francisco. Ya, sesuatu terjadi di sana. Mungkin dia terpengaruh orang-orang di sekitarnya atau sebaliknya. Dia sangat tertutup dan mengisolasi diri hingga bisa tingkat semua referensi sosial. Sangat sulit untuk mengetahui karena dia seperti menghilang dari radar di sana dan itu seperti sebuah kotak hitam. Ya, tapi akan menarik untuk mengetahui, mengingat apa yang terjadi. Pasti menarik tahu apa yang terjadi di sana. Dan kamu tahu, waktu kita di CrimeCon membicarakan hal ini, awalnya menyebutkan sesuatu yang disebut KMD. Dan itu adalah sebuah firma arsitektur yang berbasis di San Francisco. Mereka memendesain untuk perusahaan kesehatan dan hal-hal seperti itu. Lalu sepertinya dia beralih, ini bukan asuransi gitu, tapi menyampaikan pesan lebih luas. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Menurutku, bagian San Francisco dari hal ini adalah menurutku bagian besar dari teka-tekinya. Dan aku penasaran dia apakah ini memerai ponselnya para penyidik dan jaksa, dan memerik ponsel serta komputernya. Meski dia bilang teknologinya aman, dia tetap mencari tahu apa yang terjadi di San Francisco. Ya, jadi menurutku itu adalah bagian lain dari teka-teki ini. Mungkin itu adalah bagian teka-teki berikutnya yang akan kita temukan jawabannya. Saya menghargai waktu Anda, Dr. Daniel Weber. Tentu saja. Luigi Mangione masih didakwa pembunuhan tingkat 2 di New York dan juga menghadapi tuntutan federal. Jasa federal sedang menuntut hukuman mati terhadap Luigi Mangione. Saya juga sudah menghubungi pengacara Luigi Mangione ini untuk meminta komentarnya tentang hal ini. Cerita dari New York Times. Hingga rekaman ini dibuat, saya belum mendapat tanggapan. Jadi tetap bersama kami. Komisi Info, seliput kasus ini. Terima kasih bersama saya di Law and Crime. Saya Angelita Levy. Sampai jumpa lagi lain waktu.